Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Roda Gila Channel. Pada video kali ini saya membahas materi mengenai ukuran penyebaran data berkelompok. Bagian yang kedua mengenai desil dan persentil. Saya harap videonya dapat disimak sampai selesai agar materinya dapat dipahami. Pertama, desil. Desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak. Ada 9 desil, yaitu D1, D2, D3 sampai dengan D9. Rumus umum untuk menentukan desil adalah DI sama dengan TB ditambah P dikali dalam kurung I per 10N dikurang FK per F. Keterangan DI sama dengan desil KI, I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 9, TB sama dengan TP bawah kelas desil KI, P sama dengan panjang kelas, N sama dengan banyak data atau jumlah frekuensi, FK sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas desil KI, dan F sama dengan frekuensi kelas desil KI. Yang kedua, persentil. Persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama banyak. Ada 99 persentil, yaitu P1, P2, P3 sampai dengan P99. Rumus umum untuk menentukan persentil adalah PI sama dengan TB ditambah P dikali dalam kurung I per 100N dikurang FK per F. Keterangan PI sama dengan persentil KI, I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 99, TB sama dengan TP bawah kelas persentil KI, P sama dengan panjang kelas, N sama dengan banyak data atau jumlah frekuensi, FK sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas persentil KI, dan F sama dengan frekuensi kelas persentil KI. Contoh, tentukan D3, desil K3, dan P60, persentil K60 dari data pada tabel berikut. Perhatikan, ada data. Kita akan menentukan nilai desil K3 dan P60. Kita jawab. Yang pertama, kita menentukan desil K3 atau D3. Rumus umum desil KI sama dengan TB ditambah P dikali dalam kurung I per 10N dikurang FK per F. Untuk yang pertama, kita mencari letak desil KI. Rumus letak desil KI adalah kita gunakan rumus I per 10N. Nah, untuk letak D3, I kita ganti dengan 3. Karena kita mencari D3, maka I kita ganti dengan 3. Sama dengan I juga kita ganti dengan 3. 3 per 10 dikali N. N ini adalah banyak data atau jumlah frekuensi. N-nya adalah 160. 3 dikali 160, 480 per 10 sama dengan 48. Kemudian kita mencari kelas D3, yaitu kelas yang memuat data ke-48. Caranya adalah kita menghitung frekuensi sampai kita mendapatkan frekuensi yang ke-48 atau mendapatkan data yang ke-48.
Kita hitung dari atas, 10 ditambah 24, 34, belum cukup 48. Jadi sampai kelas yang kedua ini data baru data yang ke-34. Berarti kita lanjut menghitung 10 tambah 24, 34 ditambah 35, hasilnya adalah 69. Jadi untuk di kelas yang ketiga ini dia memuat data mulai dari yang ke-35, 10 sampai 24 hanya memuat data sampai 34. Berarti data yang ke-35 sampai 69 adalah pada interval atau kelas yang ketiga. Saya ulangi, kita hitung frekuensinya sampai mendapatkan data yang ke-48. 10 tambah 24, 34, belum cukup. Kita lanjut, 34 ditambah 35 hasilnya adalah 69. Jadi untuk interval yang ketiga ini dia memuat data dari 35 sampai dengan 69. Frekuensi atau data yang ke-48 dia masuk di interval 35 sampai 69. Maka kelas D3 adalah 51 sampai dengan 55. Dari kelas D3 51 sampai 55 kita dapatkan TB sama dengan 51 dikurang 0,5. Batas bawah dikurang 0,5 sama dengan 50,5. Kemudian P atau panjang kelas adalah banyaknya nilai yang dimuat pada interval kelas. Kita ambil di sini misalnya 41 sampai 45. Nilai yang dimuat adalah 41, 42, 43, 44, 45. Ada 5 nilai sehingga P-nya sama dengan 5. Kemudian FK atau jumlah frekuensi sebelum kelas desil ketiga. Sebelum kelas desil ketiga ada 2 kelas di atas, 41 sampai 55 dan 46 sampai 50. Frekuensinya adalah 10 dan 24. Sehingga FK-nya adalah 24 ditambah 10 sama dengan 34. Kemudian F adalah frekuensi kelas yang memuat desil ketiga, yaitu kelas 51 sampai 55. Frekuensinya adalah 35. Setelah itu kita substitusikan semua nilai yang kita dapat ke rumus umum mencari desil. DI sama dengan TB ditambah P dikali dalam kurung I per 10N dikurang FK per F. Mencari D3 berarti I kita ganti dengan 3. D3 sama dengan TB 50,5 ditambah P nya 5 dikali dalam kurung I per 10N. I per 10N sudah ada di sini adalah 48 dikurang FK. FK-nya 34 diper dengan F. F-nya 35 sama dengan 50,5 ditambah 5 kali 48 dikurang 34. Hasilnya adalah 14 per dengan 35 sama dengan 50,5 ditambah 5 kali 14. 5 kali 14 70 per dengan 35 sama dengan 50,5 tambah 70 per 35 hasilnya adalah 2. 50,5 ditambah 2 sama dengan 52,5. Jadi nilai D3 adalah 52,5.
Kita lanjut mencari persentil yang ke-60 atau P60. Rumus umumnya adalah PI sama dengan TB ditambah P dikali dalam kurung I per 100N dikurang FK per F. Kemudian untuk rumus letak PI adalah I per 100N. Kita cari letak P60 dengan mengganti I dengan 60. Letak P60 ganti I dengan 60 sama dengan I kita ganti dengan 60. 60 per 100 dikali N nya tadi sudah ada di bagian A, yaitu 160. 60 dikali 160 9600 dibagi 100 sama dengan 96. Kemudian kita mencari kelas yang memuat P60 atau kelas P60. Kita perhatikan kembali tabelnya. Kita akan menghitung frekuensi sehingga mendapatkan frekuensi yang ke-96 atau data yang ke-96. Kita hitung lagi dari atas. 10 tambah 24 34. 34 tambah 35 69. Belum cukup 96. Berarti kita lanjut menghitung. Jadi untuk 10 tambah 24 tambah 35 69 belum cukup 96. Maka kita lanjut 69, berarti data yang ke-70 masuk di kelas yang keempat, mulai 70 sampai dengan 125. Jadi pada kelas yang keempat ini dia memuat data yang ke-70 sampai dengan 125. Ingat ya sambungannya, 70 berarti dari atas 69, maka data yang ke-70 sampai 125 adalah pada kelas yang ke-4. Frekuensi yang ke-96 atau data yang ke-96 adalah masuk pada interval 70 sampai 125 atau pada kelas yang keempat. Maka kelas P60 adalah 56 sampai 60. Dari kelas P60 sama dengan 56 sampai 60, kita dapatkan TB sama dengan batas bawah dikurang 0,5, 56 dikurang 0,5 sama dengan 55,5. Kemudian P-nya sama dengan pada bagian A, yaitu 5. Kemudian FK, jumlah frekuensi sebelum kelas persentil yang ke-60. Sebelum kelas persentil yang ke-60, di atasnya ada 3 kelas, 41 sampai 45, 46 sampai 50, 51 sampai 55. Frekuensinya 10, 24 dan 35. Sehingga FK-nya adalah 35 tambah 24 tambah 10 sama dengan 69. Kemudian F, frekuensi kelas persentil ke-60. Kelasnya 56 sampai 60. Frekuensinya adalah 56. Sehingga F sama dengan 56. Setelah itu kita substitusi ke rumus umumnya. PI sama dengan TB ditambah P dikali dalam kurung I per 100N dikurang FK per F. P60 ganti I dengan 60 sama dengan TB. TB nya sudah ada 55,5 ditambah P nya 5 dikali I per 100N, nilainya adalah 96 dikurang FK. FK nya 69 diper dengan F. F nya adalah 56 sama dengan 55,5 ditambah 5 kali 96 dikurang 69, hasilnya adalah 27 per 56
sama dengan 55,5 ditambah 5 kali 27, 135 per 56, sama dengan 55,5 ditambah 135 per 56, hasilnya adalah 2,41. 55,5 ditambah 2,41 sama dengan 57,91. Jadi nilai P60 adalah 57,91. Demikianlah materi atau video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.